kita mengistilahkannya Raperda PKR, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Religius. Ya, ini kata religius adalah bagaimana kita ingin mewujudkan warga masyarakat Depok sesuai dengan misi Kota Depok yang ketiga di periode 2021-2026, yaitu mewujudkan masyarakat yang religius dan berbudaya, yang berbasiskan ketahanan keluarga atau berbasiskan kebinekaan dan ketahanan keluarga. Itu misi ketiga. Dan itu dicantumkan kata religius dalam misi di dalam RPJMD Kota Depok 2021-2026. Kita tidak memperdebatkan tentang masalah istilah religius karena sudah ada dalam dokumen pemerintah daerah, khususnya pemerintah Kota Depok. Dalam dokumen provinsi pun ada, dalam visi dari RT RW sebelumnya, rencana tata ruang wilayah, itu visi RT RW Kota Depok adalah diantaranya ada kata-kata religius. Silakan dicek. Ya, ini PKR. Nah, PKR yang kita maksudkan dalam sebuah rancangan peraturan daerah, ini bagaimana kita ingin memfasilitasi peningkatan kualitas pendidikan keagamaan, kesejahteraan elemen penunjang kegiatan keagamaan, kualitas sarana dan prasarana keagamaan yang tidak dilaksanakan, yang tidak tersentuh atau disentuh oleh Kementerian Agama dalam hal ini. Yang kedua, kita ingin melakukan penguatan kerukunan umat beragama. Ya, seperti itu, penguatan umat kerukunan beragama memang benar lewat FKUB, itu resmi. Itu yang kita ada hibah FKUB. Nah, nanti kalau ada peraturan daerahnya, FKUB itu kita bisa lakukan bukan hibah, belanja langsung gitu dari APBD lewat dinas terkait atau asisten terkait atau langsung kepala daerah. Ya, misalnya seperti itu. Yang ketiga, mengatasi masalah-masalah sosial melalui kegiatan-kegiatan pembinaan keagamaan. Makanya kita membentuk tim pembimbing rohani untuk semua agama. Ya, untuk semua agama. Sekali lagi, pembimbing rohani agama-agama yang diakui oleh pemerintah. Ya, jadi tidak ada beda-beda agama, semuanya dapat ya pembimbing rohani. Sekarang kalau nggak salah tahun ini sudah 1.000 lebih, 1.500 kalau nggak salah, tahun depan juga akan bertambah. Seperti itu. Nah, jadi PKR ini tidak menyentuh persoalan-persoalan ibadah ritual pribadi. Bagaimana harus ke gereja, bagaimana harus ke kelenteng, bagaimana harus ke masjid, pakaian apa yang dilakukan seorang muslim, seorang protestan, tidak sama sekali menyentuh hal-hal yang bersifat personal. Tapi yang bersifat bagaimana kemaslahatan, keagamaan yang tidak disentuh, sekali lagi yang tidak disentuh oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama. Seperti itu PKR. Iya, secara pokok-pokok pikiran dan juga konten dari PKR ini, kita sudah konsultasi dan bahkan kita panggil untuk kita bermusyawarah seperti apa pakar-pakar dari UI. Kita punya di sini tim sinergitas, kita punya tim biro hukum di sini dan sebagainya. Sudah dibicarakan secara matang tentang masalah konten ya. Nah, setelah konten ini selesai, kita sampaikan ke Dewan sebelum dibahas di Pansus. Kita beraudiensi, konsultasi sifatnya ke Kementerian Agama. Ya, Kementerian Agama dan ada datanya. Kalau nggak salah Kementerian Agama ini pada tanggal 2 November 2021. Yang isinya berdasarkan hasil konsultasi ini Biro Hukum ya, Biro Hukum dan Kerjasama Kementerian Agama menyambut baik Raperda tersebut dan menyatakan bahwa isi Raperda PKR tidak melampaui kewenangan pemerintah daerah. Dan ini disampaikan pada tanggal 21 November 2021. Oke, ini setelah sebelum dibahas di Pansus. Dan sebelum dibahas di Pansus juga kita berkonsultasi juga kepada Kementerian Kumham untuk wilayah Provinsi Jawa Barat. Ya, mereka menyampaikan sarannya judulnya bisa nggak dirubah menjadi Raperda tentang fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan. Namun substansi dan materi Raperda tidak disarankan diubah.
Ini Kementerian Kumham Provinsi Jawa Barat. Seperti itu, baru kita serahkan, dibahas ke Pansus. Pansus 4 DPRD Kota Depok. Selesai. Selesai, DPRD sudah sepakat menyepakati pemerintah kota dengan legislatif, dalam hal ini DPRD. Prosedurnya memang begitu, sebelum raperda ini disahkan, diundangkan dari DPRD, kalau sudah sepakat, ya pansusnya sudah mengesahkan segala macam, ini bahasanya difasilitasi ke gubernur, ya. Jadi hasil daripada pansus dan kita DPRD nih dengan pemerintah itu dilakukan diserahkan kepada gubernur sebelum diundangkan. Nah, di sana lewat siapa? Lewat Biro Hukumnya bersama teman-teman di provinsi itu biasanya melakukan evaluasi. Itu dikupas oleh mereka, dibahas, dikupas kontennya apa segala macam. Itu sudah kita lakukan, kita berikan fasilitasi ini pada tanggal 24 Januari 2022 atas nama Gubernur Jawa Barat melalui Sekretaris Provinsi Jawa Barat. Dia menyampaikan surat hasil fasilitasi rancangan peraturan daerah PKR ini, ya, yang intinya menyampaikan fasilitasi itu. Ini inti dari ini kata mereka bahwa substansi muatannya mengatur dan menormakan mengenai kehidupan beragama di daerah Kota Depok, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 9, pasal 10 ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, urusan agama merupakan urusan pemerintahan absolut yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dengan demikian, berdasarkan itu tadi, penyelenggaraan kehidupan beragama tidak dapat dinormakan dalam rancangan peraturan daerah Kota Depok. Dengan arti lain, raperda ini tidak dapat dilanjutkan untuk ditetapkan. Ini hasil fasilitasi gubernur. Nah, atas penyampaian hasil fasilitasi ini, saya minta kepada biro hukum Kabak Hukum saya bersama timnya untuk meminta audiensi ke Biro Hukum Provinsi untuk menjelaskan intinya bahwa menurut kami, ini pandangan kami, bahwa substansi muatan dari PKR ini itu tidak mengatur, menormakan mengenai kehidupan beragama yang bertentangan dengan undang-undang sebagaimana dimaksud di atas tadi oleh Pak Gubernur, oleh provinsi. Kita jelaskan satu persatu tadi, yang 3 tadi, memfasilitasi peningkatan kualitas pendidikan keagamaan. Ya, misalnya majelis-majelis taklim. Kita ingin membina mereka. Kurikulumnya setahun tuh sudah berapa? Kayak apa sih? Ya, yang dipelajari jangan sampai diulang lagi masalah wudhu, misalnya seperti itu. Ini evaluasi di lapangan ya. Nah, kita ingin memfasilitasi itu. Ini disentuh nggak sama Kementerian Agama? Menteri Agama memikirkan ini nggak? Soal masalah majelis taklim kayak begini. Ya, kita bisa memberikan hibah, tapi hibah itu banyak persyaratannya. Ya, diantaranya alas haknya kayak apa? Kalau alas hak rumah majelis taklim ini milik pribadi itu nggak boleh. Nggak boleh. Ini yayasan harus wakaf dan sebagainya. Itu jadi ketat. Nah, kita ingin memfasilitasi hal-hal seperti ini. Contohnya ya, banyak lagi yang lainnya. Penguatan kerukunan umat beragama, ya kan, pembinaan umat Islam dengan umatnya. Apa sih masalah, kenapa kita harus rukun, kenapa kita harus hidup toleran? Kita jelaskan semua agama tuh sama, mengajarkan toleransi beragama. Itu akan, fasilitas siapa? Di antaranya lewat pembimbing rohani. Kita rekrut tuh 1000 kan kurang untuk 2 juta orang. Makanya tiap tahun akan kita tambah. Tahun ini kita tambah jadi 1.500. Tahun depan kita akan tambah, begitu terus. Nah, ini uangnya operasional kayak apa? Ini salah satu contoh teknis. Karena tidak ada undang-undang aturan yang mengatur itu, sekarang mereka sebagai sebagai kerja sosial yang memang harus ada bukti penerimaan uang itu dari si peserta majelis taklim.
Nah, nanti kalau ada perdanya, nggak perlu hal-hal kayak gitu, kita fasilitasi semuanya. Nah, ini salah satu contoh-contoh teknis yang tidak dijamah, yang tidak disentuh oleh Kementerian Agama. Sekali lagi, nggak disentuh, tanya aja, disentuh nggak soal-soal kayak gini? Mereka punya penyuluh agama, ya, tapi yang PNS, ada yang non-PNS, dari penyuluh agama Kementerian Agama. Tapi tidak menyentuh persoalan-persoalan kota yang selama ini pemerintah daerah punya kepentingan. Ketika kita audiensi, tetap kebijakannya seperti pertama, gitu. Tetapi mereka memperkenankan untuk kita bisa beraudiensi ke Kementerian Dalam Negeri, gitu. Makanya pada tanggal 21 Juli tahun ini 2022 kita beraudiensi dengan Direktur Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri. Ya, hasilnya ini saya bacakan nih, hasil surat mereka. Ya, Raperda PKR sebaiknya tidak dilanjutkan dengan judul tersebut karena sangat bersinggungan dengan urusan keagamaan yang merupakan kewenangan absolut pemerintah pusat. Sama dengan provinsi, ya, nggak beda. Disarankan untuk penuangan visi misi kepala daerah agar diterjemahkan dan dimasukkan ke dalam beberapa rancangan peraturan daerah yang berkaitan. Ini sudah kita lakukan beberapa kegiatan-kegiatan keagamaan. C. Dalam penyusunan produk hukum daerah sebaiknya harus ada pijakan regulasi yang jelas untuk melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Ini normatif, ya, sudah kita lakukan. Biro Hukum Provinsi Jawa Barat dan Direktorat Produk Hukum Kementerian Dalam Negeri memiliki pemahaman sama sesuai dengan surat hasil fasilitasi Biro Hukum Provinsi Jawa Barat. Jadi sama hasil fasilitasi Gubernur Provinsi dengan hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri bahwa tidak bisa dilanjutkan. Ya, Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini, ya, Direktorat Produk Hukum menerima permohonan konsultasi pemerintah Kota Depok pada tanggal 21 Juli tadi dan menyampaikan pendapat yang sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Terakhir sampai ada berita media pemberitaan. Makanya pada tanggal 3 Oktober kemarin kami kulonwun, sowan, alhamdulillah diterima di Kementerian Dalam Negeri dengan undangan dari mereka. Kami datang dan kami memberikan klarifikasi tentang PKR ini. Ya, kesimpulan kita mempunyai pandangan yang sama bahwa permasalahan keagamaan memang urusan absolut dan kewenangan Kementerian Agama. Secara aturan memiliki yang secara aturan yang memiliki kewenangan untuk memfasilitasi Raperda PKR adalah gubernur. Ini hasil audiensi dengan mereka. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan dalam surat fasilitasinya dalam gubernur tadi Raperda PKR tidak dapat dilanjutkan, ya. Namun dalam audiensi direktorat ini menyampaikan jika akan dilanjutkan maka dilakukan harmonisasi kembali antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah Kota Depok. Seperti itu hasil audiensi kami ke Kementerian Dalam Negeri. Jadi terima kasih atas arahan ini dan kami diberikan ruang kembali untuk beraudiensi atau melakukan harmonisasi untuk bisa difasilitasi oleh gubernur seperti itu, karena gubernurlah yang punya kewenangan sesuai dengan aturan kewenangan untuk memfasilitasi Raperda. Jujur bahwa untuk kita mempertimbangkan berbagai dimensi untuk kemaslahatan bersama dan sebagainya bahwa saya arahkan bahwa bagian hukum saya dengan krunya untuk menyampaikan fasilitasi Gubernur Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat kepada DPRD. Ya, sesuai dengan kita sampaikan pada tanggal yang mereka sampaikan hasil fasilitasinya tanggal 24 Januari 2022. Itu yang akan kami sampaikan ke DPRD. Langkah selanjutnya DPRD akan membahas ini bagaimana selanjutnya. Gitu. Ya, artinya kalau memangnya mereka sepakati dalam sidang itu hasil
fasilitasi Gubernur Jawa Barat dalam hal ini tidak melanjutkan, ya sudah berarti Raperda ini tidak dilanjutkan. Dan saya sebagai Wali Kota Depok yang mempunyai apa istilahnya berinisiasi dengan Raperda ini, terima kasih banyak seluruhnya, pertama kepada Pansus, DPRD yang sudah bekerja keras, dan juga pada abang-abang saya, akang-akang saya yang ada di Provinsi Jawa Barat yang mempunyai pandangan-pandangan. Biasa dalam berhidup berbangsa bernegara, dalam alam demokrasi ada pandangan-pandangan berbeda. Ini sesuatu hal yang dinamika dalam kehidupan demokrasi. Terima kasih juga tentunya pada Kementerian Dalam Negeri yang memberikan arahan-arahan yang sangat bijak, kepada Pak Menteri Dalam Negeri khususnya Pak Tito yang memberikan arahan, nasihat agar kita saling berlapang dada di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di pemerintah daerah khususnya Kota Depok. Yang terakhir saya mohon maaf kepada seluruh warga masyarakat Depok yang kami sempat waktu itu mensosialisasi kandungan Raperda ini dengan berangkat dari permasalahan-permasalahan kehidupan beragama yang ada di Kota Depok. Raperda ini kalau memang nanti keputusan bersama dengan DPRD tidak dilanjutkan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan pahala ijtihad kita. Ya, kalau memangnya ini benar, maka dapat 2 pahala. Kalau ijtihad kita salah, tetap dapat 1 pahala. Ya, mudah-mudahan itu yang kita harapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.